Nggak sampai 10 menit saya rasakan itu tiba-tiba ditekan, ya, ditekan di dalam dada saya ini, dan tangan saya ini langsung dipegang dan tidak bisa bikin apa-apa. Dan tiba-tiba saya lihat tuh kepala rusa itu dia datang dengan mata yang merah apa sekali, dia datang menyerang saya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini saya diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Hari ini saya ingin membagi sesuatu pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memanggil saya, bagaimana saya bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya menceritakan bahwa semuanya itu adalah kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Saya terlahir dari keluarga Kristen, tetapi keluarga kami adalah keluarga yang tidak mengenal ibadah, keluarga yang tidak aktif dalam dunia kekristenan. Kami kalau ke gereja ya paling setahun 2 kali lah, Natal sama Tahun Baru. Nah saudara, saya waktu itu masih usianya umur 20 tahun. 20 tahun dan saya masih sekolah. Saya tinggal di Manado. Saya sekolah, namun dalam perjalanan sekolah saya ini pindah-pindah sekolah terus. Jadi saya hitung mungkin ada sekitar 3 kali pindah sekolah. Jadi memang kalau orang 3 kali pindah sekolah kan udah pasti saudara Bapak Ibu bisa duga pasti dia orang yang paling pintar itu dan sebagainya. Nah, tapi justru dalam perjalanan itu saya ingin ceritakan bagaimana Tuhan itu menyatakan kemurahan sama saya. Nah, di dalam perjalanan hidup saya sebagai anak muda, ya kita tahu bersama anak-anak muda ini Manado, kalau tidak bergaul itu bukan orang Manado itu. Nah, di sanalah kami bergaul sebagai anak-anak muda, mulai saya bergaul umur 17 dan sudah mulai saya mengenal minuman keras dan segala macam kenakalan-kenakalan remaja. Nah, saudaraku, namun tetap saya sekolah di SMA, tetapi perjalanan saya ini tidak bisa memperlihatkan, menunjukkan bagaimana itu saya seorang yang beragama Kristen. Jadi saudara, begitu terlibat di dalam segala hal yang Tuhan tidak mau, kenakalan-kenakalan remaja lah pada saat itu. Sampai puncak di mana Bapak Ibu kekasih saya ingin ceritakan, teringat saya tahun 86, yaitu pada saat bulan Januari tahun 86, saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Kami ada beberapa orang, saya ingat waktu itu ada sekitar 3 orang. Nah 3 orang pas kami sedang bergaul sampai tengah malam sekitar jam 12. Namun dalam pergaulan kami, ya kami minuman keras waktu itu, sehingga kami 3 orang ini sudah dalam pengaruh minuman keras. Dan ketika kami pulang, nah kami mengalami satu hal yang sebenarnya bukan kami rencanakan, tapi itu spontanitas mendorong kami untuk melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi pas kami pulang, saya dan teman-teman ada orang yang menghadang kami, dan disitulah terjadi kasus namanya perkelahian, kasus perkelahian dan penikaman. Dan akhirnya saya terlibat dengan rekan-rekan kasus penikaman pada saat itu, dan kami harus berurusan dengan kepolisian. Nah saudara, ketika itu terjadi, maka ada 1 bulan kemudian saya bersyukur sama Tuhan karena kami 3 orang yang masuk dalam tahanan polisi, 2 orang, karena memang ketika diproses saya cuma ikut-ikutan. Jadi yang melakukan penikaman itu teman saya. Nah, saya bebas, namun ada rasa takut. Selama 1 bulan itu saya pulang, saya takut, saya mau tidur, saya nggak tenang karena saya masih sekolah, saya masih kelas 3 SMA, saya ingat waktu itu. Saya berpikir begini, bagaimana kalau mereka juga bilang saya yang tikam padahal bukan, kalau polisi tangkap saya. Saya melihat bahwa satu kehidupan masa depan saya itu hancur kalau sampai itu memang terjadi. Tetapi saudara, jelang 1 bulan saya sekolah, tidak ada tanda-tanda bahwa saya akan ditangkap kembali oleh polisi.
Tapi puji Tuhan, dan saya melihat bahwa ini semuanya Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah rencanakan, karena Tuhan ingin memakai saya untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan 1 bulan kemudian, saya sementara di kamar, itu waktu jam 10 malam, saya ingat tahun 86, itu tiba-tiba baru mau tidur, nah saya dengar suara. Di keluarga kami ini tidak ada yang percaya yang suara-suara Tuhan itu berbicara langsung. Bahkan di keluarga kami itu nggak percaya lagi kalau Tuhan itu masih menyembuhkan. Bagi keluarga kami itu waktu dulu zaman rasul-rasul. Nah, waktu saya mau tidur jam 10 malam, tiba-tiba ada suara datang di kamar saya. Nah, saya kaget. Suara apa itu? Suaranya berkata begini, tinggalkan dosamu, aku mau pakai engkau. Saya nggak mengerti, saya abaikan. Dia datang lagi kedua kali. Tinggalkan dosamu, aku mau pakai engkau. Saya nggak ngerti, saya bertanya, ini siapa yang bicara? Saya nggak ngerti, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Dan akhirnya ketiga kali Tuhan berbicara kepada saya. Dia datang berbicara, tinggalkan dosamu, aku mau memakai engkau, aku Yesus mengasihi engkau. Dan malam itulah untuk pertama kali saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Mengalami suara Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Saya tidak pernah begitu. Kami dari gereja yang tidak kenal yang begitu-begitulah dan sebagainya. Dan itu adalah alergi bagi kami. Tapi malam itu Tuhan berbicara kepada saya. Dan ketika Tuhan berbicara, respon saya hanya satu. Dari hati saya itu ada satu tangisan. Satu tangisan penyesalan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya langsung berlutut kepada Tuhan. Dan malam itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Itu saya usia 20 tahun, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, dan saya merasakan bagaimana damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Dan tetap, saudara kekasih, lewat perjumpaan itu saya tidak mengerti tentang Alkitab. Saya tidak mengerti, pernah satu ketika saya di sekolah, saya sempat dipermalukan, ditertawakan. Kenapa? Karena disuruh baca Alkitab di Matius, saya cari di Kejadian, tidak pernah dapat. Sampai saya berkata begini, Ibu Guru, tidak ada ini Matius. Sampai satu kelas saya ini tertawain saya, kamu memang nggak pernah baca Alkitab. Bahkan saudara, saya waktu SMA nilai saya berapa? Nilai saya itu 4,5. Sampai saya punya guru dan ketua yayasan berkata begini, ini hanya PKI yang nilainya 5, masa kamu Kristen nilai 5? Tapi saya jawab, memang itulah saya, karena saya tidak pernah ibadah, tidak pernah mengerti firman Tuhan. Tetapi mulai dari situ saya merasakan bagaimana ada dorongan Tuhan yang luar biasa untuk membawa saya, membimbing saya ketika saya mengambil keputusan, merespon panggilan Tuhan itu dalam hidup saya. Dan saudara, saya mulai dibimbing Tuhan di dalam pelayanan. Saya belum ada yang bimbing, di rumah kami ini tidak mengerti Alkitab. Dan saya mulai belajar, ada dorongan yang sering berbicara bahwa baca Alkitab. Dan mulai malam itu, saya buka Alkitab, dan hidup saya setiap hari, baik pagi, baik malam, siang, hanya membaca Alkitab. Dan setelah itu saya sekolah lagi terus. Nah, itulah perjalanan saya ke awal saya berjumpa dengan Yesus. Namun saya bersaksi sedikit, saya pernah berjumpa dengan Yesus, tapi saya juga pernah berjumpa dengan Lucifer. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya tidak mengerti. Dalam 1 tahun perjalanan pertobatan saya, Tuhan membimbing saya dalam setiap pelayanan. Kami mulai melayani dari rumah sakit ke rumah sakit. Saya ikuti pelayanan dari penjara ke penjara. Dan saya juga melayani 1 bulan dipercayakan Tuhan untuk rumah sakit jiwa. Namun apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian, hampir setahun saya ingat itu, kami sedang ada doa semalam. Tiba-tiba saya punya pemimpin berkata begini, bahwa di sini akan ada yang akan dikunjungi langsung oleh Lucifer. Nah, saya tidak tahu waktu dia ngomong gitu, saya cuma diam. Siapa pikir saya dan teman-teman yang lain, ini siapa kira-kira yang mau dikunjungi oleh Lucifer? Kami tidak ngerti. Dan saudara, tiba-tiba besok malamnya saya habis berdoa itu, apa yang terjadi? Jam 6 sore, masih jam 6 sore, menjelang ke jam 7 lah. Tiba-tiba saya baring, tiba-tiba, kok ini dada saya ini seperti ditindis. Nah, saya berpikir ditindis ini, kemudian mungkin roh saya mau terpisah dari tubuh saya. Nah, saya biarkan dulu, ini pertama sih enak, pertamanya rasanya nyaman, biarkan saja. Saya berpikir dalam pikiran saya, ini mungkin Roh Kudus mau angkat saya punya roh seperti ya
rasul-rasul yang pernah alami, rohnya diangkat seperti teman saya punya pembina dulu, rohnya pernah dibawa ke surga. Nah, saya pikir begitu. Tapi cuman nggak sampai 10 menit saya rasakan itu tiba-tiba ditekan, ya. Ditekan di dalam dada saya ini, dan tangan saya langsung dipegang dan tidak bisa bikin apa-apa. Dan tiba-tiba saya lihat tuh kepala rusa itu dia datang dengan mata yang merah sekali, dia datang menyerang saya. Lalu saya sudah nggak bisa ngomong, Bapak Ibu, nggak bisa ngomong lagi. Tangan sudah ditekan, dada sudah ditekan lagi, dan mulut sudah dibekap. Jadi saya cuma lihat mata terbuka tapi nggak bisa bikin apa-apa. Lalu tiba-tiba dari dalam ini bicara, dia saya, Roh Kudus itu saya percaya. Pada waktu itu saya belum mengerti tentang suara Roh Kudus. Tiba-tiba ada suara katakan, tengking itu, usir itu. Nah, waktu saya membuka mulut, ini nggak bisa sama sekali. Tapi hanya dari roh ini menengking dalam nama Yesus. Roh Lucifer kau keluar. Itu 3 kali dia pergi, dia balik lagi. Itu ada sekitar 3 kali. Dan Bapak Ibu, besok malam berlanjut. Masih berlanjut lagi. Tapi ketika saya habis berdoa di sore hari, saya sudah merasakan lagi sesuatu begitu. Tapi disitulah pengalaman saya bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ketika orang itu dipanggil oleh Tuhan, ketika orang itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika saya menyerahkan hidup sama Tuhan, memang setan tidak senang karena ya kami ini walaupun beragama Kristen, saya lahir dari Kristen, tapi kami dulu lebih percaya yang dukun-dukun, kosin orang pintar, pengobatan makatana sebagainya. Kami nggak percaya dokter sebagainya. Nah, itulah yang mendorong saya ini. Mungkin ya ketika saya terima panggilan Tuhan, setan nggak senang, maka dia mau menyerang saya, dia mau tarik saya kembali. Tetapi luar biasa itu Tuhan. Dia datang, dia membackup saya, dan saudara, malam kedua Lucifer itu datang, dan saya sudah tahu. Langsung Tuhan suruh saya, duduk kamu. Dan saya duduk, itu betul, dia datang lagi. Dan situlah saya tolak dia. Dan saudara, setelah kejadian itu, saya melihat perjalanan rohani saya ini, Tuhan benar-benar menyatakan perkara-perkara ilahi. Ya, saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan saya waktu itu berjumpa dengan Lucifer. Saya tidak mengerti. Ketika berapa waktu tahun kemudian, baru saya paham bahwa Tuhan sedang mempercayakan saya, dan saya mulai melayani waktu itu orang-orang gila, orang-orang yang dirasuk oleh setan di rumah sakit jiwa pada situs. Saya melayani hampir tiap minggu sama mereka, orang-orang gila luar biasa, rupanya orang dirasuk setan. Nah, itulah rupanya Tuhan persiapkan. Jadi ketika kita bisa kalahkan pemimpinnya, maka kerucu-kerucunya pasti dikalahkan. Dan dari perjalanan itu Bapak Ibu, saya saksikan sampai hari ini Tuhan memberikan saya begitu besar kasih karunia demi kasih karunia. Ingat baik-baik, ketika kita di luar Tuhan, kita sahabat iblis. Tapi ketika kita dalam Tuhan, maka kita menjadi musuh iblis. Nah, ketika kita masih musuh, maka setan itu tidak akan diam. Dia akan terus menyerang kita. Kenapa? Karena kita sedang merugikan pekerjaannya. Mungkin dulu saya di luar Tuhan, banyak mendapat keuntungan dari setan. Nah, sebabnya ketika saya bertobat, setan itu benar-benar luar biasa. Marahnya luar biasa. Dan dari situlah saya melihat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya saudara, Bapak Ibu, Tuhan memberikan saya sebuah pelayanan untuk bisa melayani orang-orang yang sakit. Dan kami bisa melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk memberitakan Injil. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Orang-orang sakit disembuhkan. Saya bisa melihat ada orang gila dulu disembuhkan, dirasuk setan. Dan itu dimulai dari pertama kali perjumpaan saya dengan Tuhan, dan juga perjumpaan saya dengan Lucifer. Jadi saudara, kesaksian saya ini kiranya memberikan kita kekuatan bahwa ketika Tuhan panggil kita, kita tidak perlu takut menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak perlu ragu untuk mengambil keputusan menerima panggilannya. Apapun rancangan iblis untuk kita, Tuhan pastikan bahwa dia akan membackup kita. Makanya saudara, biarlah hidup kita hari-hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Generasi muda, anak-anak muda, saya mengajak Anda,
Kalau Anda belum pernah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mari serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saudara. Mari layani Tuhan. Ini waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Alkitab berkata, ini waktu perkenanan, ini waktu kemurahan. Mari, kalau Tuhan bisa panggil saya, Tuhan bisa pakai saya, maka saudara Tuhan juga bisa pakai. Jadi buka hatimu dan terimalah Tuhan dalam hidup saudara. Kiranya kesaksian saya ini boleh memberkati dan meneguhkan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dan Bapak, Ibu, sekiranya kesaksian saya ini memberikan kekuatan bagi saudara, penghiburan, peneguhan iman untuk saudara boleh melihat bahwa Tuhan itu baik, maka saya mohon kiranya saudara juga bisa untuk men-share, membagikan kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman, kenalan, sahabat yang ada di grup WA saudara dan yang lain-lain. Saudara juga silakan berikan komennya. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya saudara tidak ketinggalan untuk kesaksian-kesaksian berikutnya yang memberikan saudara penghiburan dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.